Debut Kevin Dix di timnas Indonesia berakhir pahit. Cedera dan kekalahan telak dari Jepang. Akan absen di laga lawan Arab Saudi. Debut oleh Romagnoli di Indonesia jadi sorotan. Langsung tunjukkan assist yang menawan. PSSI mengungkap keputusan mengejutkan Sintayong. PSSI tak tahu soal pencoretan Eliano Reinders. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Debut oleh Romagnoli di Indonesia jadi sorotan. Langsung tunjukkan assist yang menawan. Momen mengejutkan datang dari oleh Romagnoli, penyerang baru yang baru saja resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Pemain muda berusia 24 tahun yang berkarir di FC Utrecht ini tak hanya menunjukkan kemampuan teknik yang mengesankan, tetapi juga menunjukkan sisi kerendahan hati yang membuatnya semakin dekat dengan hati rakyat Indonesia. Bahkan setelah proses naturalisasi, Romagnoli sudah langsung terjun ke lapangan bersama bocah-bocah dari Jakarta Selatan. Sebelum nama oleh Romagnoli diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dirinya ternyata sudah memulai debut di Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Romagnoli mendatangi kelompok asuh Pelita Hati di Lapak Pemulung Lebak Bulus, Jaksel untuk bermain bola bersama sejumlah bocah setempat. Dalam kesempatan itu, Romagnoli tidak sekadar bermain, namun juga memperlihatkan keahlian individu yang membuatnya makin dikenal. Bocah-bocah Jaksel yang berkesempatan bermain dengan Romagnoli pun tampak terkesima dengan penampilan pemain bertubuh tinggi besar tersebut. Dalam sesi latihan informal itu, Romagnoli bahkan memberikan assist cantik yang menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang punya visi permainan matang. Aksi ini mengundang sorakan meriah dari para anak-anak yang menikmati setiap momen bermain bersama idola mereka. Kehadiran oleh Romagnoli di Indonesia menjadi sangat dinantikan mengingat peran vital yang ia harapkan bisa bantu perkuat lini depan timnas Indonesia yang belakangan memang tampak kesulitan mencetak gol. Romagnoli yang baru saja mencetak 2 gol dalam 10 penampilannya bersama FC Utrecht di Eredivisie musim ini diharapkan bisa memberi dampak positif dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist di level internasional. Namun meski sudah resmi bergabung dengan timnas Indonesia, Romagnoli masih harus menunggu beberapa waktu sebelum bisa tampil dalam pertandingan internasional. Ia diprediksi baru akan bisa memperkuat skuad Garuda pada Maret 2025 saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, meskipun Romagnoli sangat dinantikan, ia dipastikan tidak akan tampil saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di SUGBK. Kehadiran Romagnoli di lapangan meski belum secara resmi membela timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi para penggemar sepak bola tanah air. Sejumlah pihak percaya dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Romagnoli bisa menjadi pemain kunci yang bisa mengangkat kualitas permainan timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana menurutmu? Apakah oleh Romagnoli akan langsung memberi dampak besar untuk timnas Indonesia setelah resmi tampil? Atau apakah ada tantangan besar yang harus ia hadapi? Jangan lupa untuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Debut Kevin Dix di timnas Indonesia berakhir pahit. Cedera dan kekalahan telak dari Jepang. Akan absen di laga lawan Arab Saudi. Kevin Dix, bek tangguh yang baru saja dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, harus menelan pil pahit di laga debutnya. Momen yang seharusnya menjadi titik awal perjalanan gemilangnya di timnas Indonesia justru berakhir dengan cedera dan kekalahan telak 0-4 dari timnas Jepang. Dix yang tampil penuh semangat harus mengakhiri pertandingan lebih awal pada menit ke-41 setelah berbenturan keras dengan pemain Jepang Kaoru Mitoma. Kecelakaan tersebut membuat lutut Dix terhantam cukup keras, memaksanya keluar dari lapangan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tim medis langsung turun tangan untuk memberi pertolongan membalut lututnya yang tampaknya mengalami cedera serius. Meskipun pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan, Dix tetap menunjukkan rasa terima kasih kepada seluruh supporter Indonesia yang telah mendukungnya dengan penuh semangat. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan informasi terkait cedera yang dialami oleh pemain berusia 26 tahun tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Dix mengalami cedera ringan.
Namun tim medis akan terus memantau kondisi pemain FC Copenhagen tersebut untuk memastikan tingkat keparahan cedera dan proses pemulihannya. Seusai pertandingan, para penggemar pun langsung memberikan perhatian lebih terhadap kondisi Dix. Kaki kirinya yang dibalut perban dan cara jalannya yang sedikit pincang menambah kekhawatiran di kalangan supporter. Pasalnya, meskipun timnas Indonesia kalah telak dari Jepang, Dix tampil cukup solid di laga tersebut dan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang kuat. Tim medis yang telah memeriksa Dix lebih lanjut mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami hanya cedera ringan. Meski begitu, ia tetap harus menjalani terapi pemulihan untuk mempercepat proses recovery-nya. Namun masih belum ada kepastian apakah Dix bisa bermain kembali di laga selanjutnya, yaitu pertandingan melawan timnas Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Menurut Sumarji, keputusan final apakah Dix dapat bermain melawan Arab Saudi tergantung pada perkembangan kondisi fisiknya dalam beberapa hari ke depan. Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan staf medis. Kami berharap Dix bisa segera pulih, tapi semuanya tergantung pada proses pemulihannya, ujar Sumarji. Situasi ini tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang sudah kehilangan sosok Mas Hilgers akibat cedera di pertandingan sebelumnya. Tanpa dua pemain kunci ini, pelatih Sintayong kini dihadapkan pada tantangan besar dalam meramu formasi yang tepat untuk menghadapi Arab Saudi yang dikenal sebagai tim yang kuat. Pasukan Garuda harus bersiap menghadapi lawan tangguh ini yang sudah jelas bukan lawan sembarangan. Tentu saja absennya Dix di laga krusial ini akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia mengingat performanya yang solid di laga pertama. Kini Sintayong harus memutar otak mencari pengganti yang sepadan untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia tetap kokoh. Apakah Kevin Dix akan pulih tepat waktu dan tampil membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi? Ataukah timnas Indonesia harus siap tanpa pemain andalan mereka? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kita tunggu bersama perkembangan kondisi Dix dan dukung perjuangan Garuda di laga berikutnya. PSSI mengungkap keputusan mengejutkan Sintayong. PSSI tak tahu soal pencoretan Eliano Reinders. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara terkait keputusan mengejutkan yang diambil oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mencoret nama Eliano Reinders dari skuad yang tampil melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini cukup mencuri perhatian mengingat Eliano adalah pemain keturunan yang cukup dinantikan kehadirannya oleh para pendukung timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, keputusan untuk menurunkan pemain atau mencoretnya dari daftar pemain yang dipanggil sepenuhnya merupakan hak Sintayong sebagai pelatih. Absennya Eliano Reinders dalam dua laga penting timnas Indonesia, yaitu melawan Cina dan Jepang, memang cukup mengejutkan. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan dan gelandang serba bisa ini, meskipun memiliki potensi besar dan latar belakang sebagai pemain keturunan, ternyata belum mendapat tempat di hati pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, Sintayong sendiri memberikan penjelasan bahwa ia merasa kemampuan Eliano Reinders belum cukup baik untuk bisa masuk ke dalam starting line up timnas Indonesia. Menurut pelatih yang terkenal tegas ini, Reinders masih membutuhkan waktu untuk menunjukkan performa terbaiknya dan menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang diinginkan oleh timnas Indonesia. Erick Thohir pun menambahkan bahwa meskipun keputusan Sintayong mencoret Eliano, PSSI selalu berkomitmen untuk mencari dan membawa pemain-pemain keturunan terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun segalanya tetap bergantung pada rekomendasi dan penilaian pelatih terkait kesiapan dan kualitas pemain. Semua keputusan yang diambil oleh PSSI termasuk dalam hal pemilihan pemain selalu berdasarkan pada masukan dan rekomendasi langsung dari Sintayong. Kisruh tentang keputusan Sintayong ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Sebagian besar fans mengaku kecewa melihat absennya Eliano Reinders yang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan tengah timnas Indonesia. Namun di sisi lain banyak yang juga memahami bahwa keputusan pelatih harus dihormati demi kepentingan tim. Dengan absennya Eliano Reinders dalam dua laga penting tersebut, kini publik semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi pada laga-laga mendatang. Apakah Eliano akan mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan berikutnya ataukah Sintayong akan terus melakukan rotasi pemain?
Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Shin Tae-yong untuk mencoret Liano Reinders sudah tepat? Ataukah Liano seharusnya diberi kesempatan lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar.